Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Semangat hari ini semuanya? Alhamdulillah. Sehat semua? Sudah istirahat? Sudah makan? Berarti siap ya mengikuti pelajaran bahasa Indonesia. Baik, sebelum Bu Gina mulai masuk ke pembelajaran, Bu Gina absen terlebih dahulu ya. Oke. Setia Maharani, kemudian Alia Zahra, Alfiana Balkis. Baik, alhamdulillah sudah Bu Gina absen untuk semuanya. Semoga yang hari ini mungkin tidak bisa mengikuti ya, tidak bisa masuk karena mungkin izin atau sedang sakit, kita doakan semoga lekas sembuh dan bisa mengikuti pelajaran selanjutnya. Amin amin ya Rabbal alamin. Baik, nah, hari ini kita pastinya akan mempelajari materi baru. Kalian kan sekarang sudah di kelas 11 ya, bener nggak? Ya. Oke, sudah di kelas 11. Materinya pasti akan jauh berbeda dari kelas 10. Kelas 10 kebetulan kalian juga sama ini nih. Itu sudah belajar apa sih? Mungkin aku review dulu nih sebelum di kelas 10. Ada LHO, negosiasi, terus apa lagi? Ada hikayat ya, kita pernah ya untuk mempelajari tentang hikayat. Pertanyaan ibu kira-kira masih pada ingat nggak nih? Masih pada ingat ini kira-kira? Mudah-mudahan masih sedikit ingat ya, nyangkau gitu ya tentang hikayat tuh seperti ini Bu, anekdot tuh tentang apa sih? Kalau anekdot tuh humor, kalau hikayat tentang apa sih? Cerita-cerita kerajaan ya, cerita tentang masa lampau. Kemudian ada lagi yang sudah kita pelajari tentang puisi. Kita pernah praktik ya untuk musikalisasi puisi. Kemudian apa lagi? Negosiasi. Kalau negosiasi sepertinya sudah sering ya kita lakukan gitu. Kemudian kita pernah mempelajari tentang LHO ya, yang pertama kali. Kalau LHO ngapain? Laporan hasil observasi itu yang sudah kalian pelajari, yang sudah kalian lewati di kelas 10. Nah, hari ini di kelas 11 kira-kira kita mau mempelajari apa ya? Mau mempelajari apa kita? Kira-kira ada yang tahu? Tentang apa sih? Nah, sudah Indonesia. Tentang apa kira-kira? Nah, salah satu materi yang seru pastinya di awal ini kita akan membahas materi tentang ceramah. Bukan hal yang asing, betul nggak? Betul. Sepertinya untuk teks ceramah ini bukan hal yang asing untuk kalian, ya, bukan hal yang asing. Tapi apa sih ceramah itu? Apakah kalian sudah mengenal dengan baik? Nanti kita akan bahas tentang materi ceramah. Tujuan pembelajaran kita ngapain sih? Pertama, dari materi ceramah ini diharapkan kalian mengenal tentang ceramah. Apa itu ceramah? Bagaimana model ceramah? Dan lain sebagainya tentang ceramah. Yang kedua, kalian harus mengetahui struktur dari teks ceramah. Karena mungkin kayaknya sudah sering bilang, dalam sebuah teks bahasa Indonesia, entah teks apapun itu, pasti memiliki yang namanya struktur. Maka dari itu wajib kalian di tujuan pembelajaran kali ini mengetahui, bahkan bisa membedakan struktur teks ceramah. Dan yang ketiga, kalian bisa mengetahui kaidah kebahasaan dari teks ceramah.
pembahasan kayaknya sering Bu Vina bahas ya, bagaimana dari setiap teks sama seperti struktur. Oke, sebelum kita masuk ke dalam pengertian dari materi ini, kita simak video berikut. Setiap orang punya harapan. Setiap orang punya cita-cita. Ingin lebih sehat, lebih sukses, lebih kurus, lebih bahagia. Ingin jadi orang kaya, ingin jadi orang sukses, orang terkenal. Selain menjadi orang hebat yang kamu cita-citakan, jangan lupa juga untuk tetap jadi bukan. Dari video tadi, siapa sih tadi yang memberikan kalian kenal dengan kawan tersebut? Nah, padahal beliau orang terkenal juga tuh. Pernah nonton Meridiana Mimpi $1 Juta? Harusnya coba nanti kapan-kapan kalian nonton itu juga untuk film-film motivasi, bagus banget ya. Nah, coba kita lihat yang pertama, siapa sih kira-kira yang menyampaikan ceramah tersebut? Siapa? Jadi ya. Kemudian siapa yang harus mendengarkan ceramah tersebut? Siapa? Apakah anak kecil, orang dewasa, atau segala usia? Bisa ya? Atau kakek-kakek, nenek-nenek? Bisa juga. Jadi gimana ya? Coba kalian untuk apa? Siapa yang harus mendengarkan? Kemudian yang ketiga, apa isi ceramah tersebut? Tentang apa kira-kira? Tetap menjadi orang baik. Oke, yang memperbaiki dari ceramah tersebut ada nggak kira-kira? Bu, kayaknya kurang ini deh Bu. Bu, kayaknya kepanjangan deh Bu. Apa kira-kira yang bisa diperbaiki? Cesa, kira-kira apa yang bisa diperbaiki dari ceramah tersebut? Durasinya kan? Menurut Cesa seperti apa? Dia sudah menyampaikan poinnya sebenarnya dan dia sudah ada poinnya, cuma dia udah jelasin dan sequence-nya jadi dia nyiapin sebenarnya ngejelasinnya udah di depan dan cukup jelas, dia ngasih quotes-nya lagi itu di belakang. Oke, jadi sebenarnya kalau kita lihat dari segi durasi bisa dipendekkan ya, lebih simple gitu ya, biar masuk mungkin dia di story IG gitu ya, story IG atau jadi reels IG kalian gitu, ataupun di TikTok ya sekarang. Oke, jadi dari video tersebut kemudian yang kita tanyakan ini, ceramah itu kira-kira apa sih? Kebanyakan mungkin kalian akan langsung membayangkan ceramah itu seperti ceramah di masjid ya. Iya, pokoknya kalau udah orang mendengar kata ceramah, oh ini mah ustadz, ustazah, atau mungkin pendeta dan lain sebagainya, gitu ya. Oke, tapi ternyata ceramah itu artinya adalah pidato yang disampaikan seseorang di hadapan banyak pendengar tentang suatu hal, pengetahuan, dan lain sebagainya. Betul tadi kata Alia, kata kuncinya adalah kalau ceramah atau pidato itu ada informasi, ya, ada informasi yang akan disampaikan oleh
lain bisa mendapatkan informasi tersebut dan mengetahui informasi tersebut yang disampaikan oleh si penceramah. Kayaknya kalau dibilang ceramah simpel nggak? Simpel ya, ceramah ya udah menyampaikan informasi aja, ya. Oke, lanjut ya. Pastinya ceramah pun punya tujuan. Apa tujuan? Coba ya udah dibaca. Tujuan ceramah apa sih? Tujuan utama ceramah adalah untuk menyampaikan wawasan atau pengetahuan tertentu kepada audiens. Di samping itu, ceramah juga bisa menjadi ajakan bahkan hiburan tergantung audiens. Jadi tujuan ceramah itu untuk memberikan wawasan atau pengetahuan. Karena kan ceramah itu mengumpulkan informasi, bukan sih? Iya, ada pengumpulkan informasi di situ. Mungkin saat kalian mendengarkan ceramah si A, kalian baru tahu tuh informasi. Oh, ternyata misalnya kurikulum kita berubah. Oh, ternyata kita ini harus menjaga kebersihan. Oh, ternyata dari informasi ini saya baru tahu kalau misalnya di Barunawati itu, di SMA kita di Barunawati ini ada yang namanya tata tertib, misal seperti itu. Ya, misalnya seperti itu. Oke, itu tujuan ceramah. Nah, ceramah juga bisa menjadi ajakan bahkan hiburan. Ajakan atau hiburan, misal kalau kalian mendengar khutbah atau ceramah-ceramah di masjid, oh kalian langsung, oh iya tadi kata ustaz atau ustazah kita harus misalnya menggunakan hijab. Kenapa menggunakan hijab? Karena kewajiban seorang muslimah, misal seperti itu, karena kelas kita muslimah semua nih ya, gitu. Jadi misalnya seperti itu. Ada atau ada yang lain menjadi hiburan saat kamu menonton ceramah, misal tadi ceramah yang tadi Bukina sampaikan, video tadi di depan, itu bisa saja menjadi hiburan buat kalian, pengingat atau bahkan hiburan untuk kalian. Lagi penat nih, dengerin Mary Riana, quote-quote-nya bagus misalnya, itu bisa menjadi hiburan untuk kalian. Seperti itu. Ya, sampai sini Pak, apa yang dimaksud dengan ceramah? Kami ya, kata kerja persuasi atau ajakan. Ya, oke, selesai untuk pembahasan ibu di teks ceramah. Ada pertanyaan? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, kita kan sudah membuat kelompok ya. Nah, untuk menguji pemahaman kalian tentang bagaimana struktur, kaidah kebahasaan, apa itu ceramah, mungkin punya LKPD. Kita sudah bagi menjadi 4 kelompok. Boleh di di belakang gitu untuk silakan ini kelompok 1. Sekarang ini kelompok 2, boleh ya seperti itu ya. Kelompok 3 dan kelompok. Baik, perhatikan terlebih dahulu ya, dalam pengertian LKPD ini. Yang pertama, silakan kalian tulis dulu nama kelompoknya ya, nama-nama anggota kelompoknya. Kemudian tulis ke kelasnya, kelas berapa, kalian di 11 kemudian, nah di sini mungkin sudah menyiapkan teks ceramah yang berbeda-beda nih antar kelompok ya. Dari teks ceramah tersebut kalian harus menentukan struktur dari teks ceramah yang sudah ada di sini. Kalian tentukan mana strukturnya. Kemudian setelah itu kalian tentukan kaidah kebahasaannya. Ya, kalian tentukan kaidah kebahasaannya. Kemudian setelah itu nanti kita presentasikan ke depan. Apa temuan kalian dari ceramah yang sudah kalian pegang di LKPD?
1/1. Paham? Oke, silakan boleh mulai mengerjakan nomor. Nah. Nah, sini di apa di tengah? Oke. Oke ya, boleh menggunakan pulpen warna ya kalau kalian. Sudah di coba kalian menghayati diary dulu, dibaca lagi dengan baik teks-teks ceramahnya. Kalau misalnya itu nggak apa-apa, boleh sambil difoto, kemudian baca pakai pensil nggak dilihat dari sebagai apa? Sudah ya, berarti ya. Oke, perhatikan. Baik, ini sudah. Perhatikan, nah. Setelah ini kita akan melaksanakan presentasi dari hasil kerja yang sudah bersama kalian kerjakan ya. Dalam kelompok, ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4 ya, sudah ada seperti itu. Kemudian Mufina mulai dari kelompok 1 terlebih dahulu ya, 1, 2, 3, dan 4. Silakan presentasikan. Seperti biasa presentasinya memperkenalkan nama kelompok, kemudian kalian jelaskan kalian dapat ceramahnya tentang apa sih gitu. Kemudian kalian jelaskan struktur dari teks ceramah yang kalian dapatkan, kemudian kaidah kebahasaan. Oke, yuk bisa kita mulai. Silakan kelompok 1 untuk maju ke depan. Oke, silakan. Baik, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
kami dari kelompok 11 di sini. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri dulu. Saya Putri Lestari. Saya bintang dari Semarang. Nah, di sini kita dapat ceramah tentang program. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin saya hormati, pendidikan adalah untuk kemajuan suatu bangsa. Dalam pendidikan, kita tidak hanya belajar membaca dan menulis, tetapi juga belajar menjadi manusia bijaksana, beradab dan berakhlak mulia. Ini termasuk tes ceramah terdahulu. Klasifikasi tentang masyarakat anak harus dilindungi dari pengaruh. Mari kita melihat negara-negara itu. Mereka tidak bisa mencapai kemajuan tanpa pendidikan kuat. Maka Indonesia menjadi negara yang hebat, kita pun harus mengutamakan pendidikan. Anak-anak kita adalah generasi penerus bangsa. Bekali mereka dengan pengetahuan para pekerja ini memiliki masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, bisa disampaikan untuk struktur dari teks ceramah tersebut. Untuk pendahuluan, untuk struktur teks ceramah yang pertama itu pendahuluan. Di bagian pendahuluan itu berisi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang saya hormati, pendidikan adalah kunci kemajuan suatu bangsa. Dalam pendidikan, kita tidak hanya diajarkan membaca dan menulis, tetapi juga belajar menjadi manusia yang bijaksana, beradab dan berakhlak mulia. Oke, itu untuk di Pendahuluan. kemudian Kemudian struktur guru di sekolah, melainkan juga keluarga dan masyarakat. Di rumah, anak harus berprinsip untuk mencari ilmu. Di sekolah, anak harus difasilitasi untuk bekerja. Di masyarakat, anak harus dilindungi dari pengaruh guru. Mari kita lihat negara-negara berikut. Mereka tidak bisa mencapai kemajuan tanpa pendidikan yang kuat. Maka, jika kita ingin Indonesia menjadi negara hebat, kita pun harus mengutamakan pendidikan. Lalu struktur teks ceramah yang ketiga yaitu penutup. Di bagian penutup itu berisi anak-anak kita adalah generasi penerus bangsa. Bekali mereka dengan ilmu pengetahuan, karakter yang baik, dan kemampuan berpikir yang kritis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. itu kemudian dari struktur ya. Kemudian ada kaidah kebahasaan. Oke, silakan. Persuasi, kata kerja mental ada? Gak ada. Kenapa gak ada di sini? Kenapa menurut kelompok kalian gak ada? Kenapa tidak? Berhubungan sama apa namanya? Mental kan yang tadi Bukinya sampaikan, berhubungan sama mungkin kata kerja yang ada sifatnya. Di situ nggak ada. Tidak kalian temukan. Oke, berarti hanya menunjukkan yang kata kerja persuasi. Ada berapa paragraf nah di situ ceramah? Empat paragraf ya. Oke, siap. Oke, baik. Yang 4 kelompok sudah mempresentasikan hasil diskusinya, hasil analisisnya tentang ceramah, dimulai dari struktur sampai kepada kaidah kebahasaan. Susah apa gampang sih kira-kira? Lumayan. Apa yang membuat itu lumayan susah ataupun lumayan gampang? Kenapa? Menentukan ininya susah apa gampang sih? Susah. Oke, kenapa susahnya? Karena beberapa kata kita nggak tahu itu maksudnya Kemana gitu ya? Oke.
Oke, benar banget. Intinya gini, nah, kalian kalau kan kita udah sering analisis ya, analisis kaidah kebahasaan. Lagi-lagi mungkin bilang, saat kalian mau menganalisis kaidah kebahasaan, kuncinya tinggal kalian sering-sering melakukan itu, diulang-ulang terus. Udah terbiasa, mungkinnya juga tidak akan hafal semuanya, tapi satu, sering-sering cek pembahasan. Kemudian yang kedua, sering-sering berlatih biar paham. Oh, nanti kalian paham sendiri. Oh, yang masuk kata diametral tuh ini. Oh, yang termasuk kata persuasif tuh ini. Kata ganti orang mungkin yang gampang tuh ini. Gitu. Jadi memang salah satunya ya sering-sering latihan untuk menganalisis gitu. Ya, seperti itu. Kemudian mudahnya mungkin di struktur lumayan mudah ya, lumayan mudah untuk strukturnya. Oke, dari pembelajaran pertama serama adalah pidato atau apa? Oke, silakan bacakan, Bagus. Oke, pidato yang dibacakan seseorang untuk menyampaikan informasi. Berarti kita dapat kata kunci menyampaikan informasi. Kemudian kalian juga tahu dibagi menjadi berapa untuk ceramah? Ada tiga. Apa aja yang pertama? Pidato. Kemudian khutbah dan ceramah. Gitu. Ya, kalau misalnya pidato berarti dia sifatnya persuasif atau ajakan. Contohnya saat di mana? Upacara, terus kenegaraan, terus menyampaikan ini juga ya persuasif nih, ajakan misalnya jangan buang, yuk kita jangan buang sama sembarangan gitu, ayo kita mulai hidup bersih ya, kampanye hidup bersih itu bisa banget gitu ya. Nah, kemudian ada khutbah. Berarti ya saat di masjid atau di tempat-tempat ibadah lainnya itu masuk ke dalam khutbah. Kemudian yang terakhir secara umum ceramah ya, maupun apapun. Bisa mungkin kalian bingung nih apa ya, ya udah berarti kalian mengatakan itu adalah ceramah. Yang penting sifatnya umum seperti itu ya. Kemudian tadi strukturnya berapa? Tiga: pembuka, isi, dan penutup ya. Kemudian kaidah pembahasannya ada 5. Apa aja? Pertama, kemudian kata teknis, kemudian pembahasan akibat, terus ada kata mental dan kata kerja persuasif ya. Mudah-mudahan nanti di next itu yang kita akan banyak analisis lagi, apalagi di kelas 11 ini ya banyak teks juga yang akan nanti kita pelajari seperti itu ya. Oke, berarti sudah tahu, sudah paham kalian tentang yang namanya teks ceramah. Strukturnya kalian sedikit sudah paham, kemudian juga kaidah pembahasannya juga sudah paham. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan membuat ya, karena kalian sudah tahu nih ya, sudah tahu, sudah bisa menganalisis, sudah paham kaidah pembahasannya. Minggu depan kita akan coba membuat yang namanya teks ceramah. Kita pengen tahu kira-kira sudah bisa belum kalian untuk membuat si teks ceramah. Ya, kita praktikkan dulu nih. Kira-kira sudah mahir belum kalian seperti itu? Ya. Oke, alhamdulillah untuk materi kita kali ini sudah selesai. Mari kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Sampai ketemu minggu depan. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.